Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning Week. Loh, kok suaranya jadi cepat sekali? Saya ulang. Salam damai sejahtera saudara. Loh, kok suaranya jadi lambat sekali? Oh, ternyata settingannya saudara-saudara. Di YouTube, kalau omongan saya terlalu cepat, silakan Anda bisa setting ke settingan yang lebih lambat. Nanti minta diajarin oleh anak-anak kalau tidak mengerti. Sekarang kita mulai dengan kecepatan normal ya Ibu Bapak. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hidup kita masih diberi rezeki oleh Tuhan. Mau kecil, mau besar, yang penting disyukuri dulu. Di awal video ini saya mau menyapa seorang oma yang bernama Oma Helena Maria Giani Sutono. Oma ini tinggal di Kelapa Gading, pinter bikin kue, pinter bikin makanan. Setiap pagi nonton video Bible Learning melalui televisi di ruang tamunya. Salam Oma, semoga sehat selalu. Saudara-saudara, video Bible Learning kali ini masih melanjutkan tentang bagaimana energi positif harus ada dan hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pikiran kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah-tengah dunia. Karena dunia saat ini sangat amat memerlukan berita-berita baik, berita-berita yang memberikan harapan, informasi-informasi yang memberikan sebuah kejelasan tentang nasib hidup manusia di masa depan. Karena betul-betul di saat-saat seperti ini, ketika kita baca koran, baca media sosial, buka WhatsApp, buka Facebook, kita sepertinya udah capek dengan informasi-informasi yang menakutkan dan mencemaskan. Kita butuh kabar gembira. Nah saudaraku, berbicara tentang kabar gembira, kepada siapa lagi kita harus belajar selain dengan Maria, Ibu Yesus. Diceritakan dalam Injil Lukas bab 1, di mana Maria datang ke rumah Elizabeth. Saudara, kalau baca kitab suci itu harus teliti dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Atau juga perlu dibaca juga perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya dikatakan Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel, di mana malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita tentang Maria yang akan mengandung dari Allah, dan Maria akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Nah saudara-saudara, meskipun judul itu dikatakan Maria menerima kabar sukacita dari malaikat, tetapi cobalah mengerti perasaan, pergulatan, kebingungan hati Maria. Ketidakpahaman Maria, kekagetan dirinya menerima kabar itu, tampak sekali dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, di mana Maria dibantu oleh malaikat untuk memahami, untuk mengerti, dan juga pada akhirnya menerima misteri itu. Tetapi saudara-saudara, meskipun Maria di ayat terakhir mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," tetapi problem belum selesai buat Maria. Yaitu bagaimana nanti dia berhadapan dengan orang tuanya, dengan tetangga-tetangganya, dengan sanak saudaranya. Pasti itu mencemaskan Maria. Nah, dari sini kita bisa memperoleh gambaran saudara-saudaraku bahwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Maria mempunyai dua pilihan, yaitu tentang kecemasannya, yang kedua tentang kabar sukacita kelahiran seorang juru selamat melalui rahimnya. Dikatakan di ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saudara, dikatakan beberapa waktu kemudian. Artinya Maria tidak langsung pergi ke rumah Elizabeth dengan seluruh kepanikannya, dengan seluruh sukacitanya bahkan. Maria membutuhkan waktu untuk duduk tenang, diam di hadapan Tuhan, mencoba memahami, mencoba mengerti duduk perkaranya, dan juga akhirnya menerima dengan sepenuh hati. Buah dari permenungan Maria akhirnya disampaikan kepada Elizabeth. Apa yang disampaikan oleh Maria kepada Elizabeth? Apakah kekhawatirannya atau kabar sukacita? Mari kita lihat. Di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth.
saudara, kata salam, artinya shalom, artinya semuanya berada pada tempatnya. Artinya juga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ada kasih, ada harapan, ada iman di situ. Terungkap dalam sebuah kata yang sudah sangat terkenal, artinya salam atau shalom. Salam yang diucapkan oleh Maria bukan hanya basa-basi, saudara-saudara. Tetapi di balik kata salam itu ada sebuah kepercayaan bahwa aku baik-baik saja bersama Tuhan dan kamu pun akan baik-baik saja bersama Tuhan. Relasiku dengan kamu juga baik-baik saja. Semoga relasi kita dengan yang di atas juga baik-baik saja. Itulah arti dari kata shalom. Semua berada pada tempatnya. Nah, di sini saudara-saudara, ternyata salam atau energi positif yang diucapkan Maria kepada Elizabeth ternyata berdampak luar biasa. Begitu Elizabeth mendengar salam Maria, hidupnya penuh dengan berkat. Dikatakan begini, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, salam Maria ini ternyata kekuatannya luar biasa. Karena bukan sekedar formalitas belaka, karena bukan sekedar kata-kata kosong belaka, tetapi ada sebuah pergulatan dari seorang anak gadis yang memperoleh berkat, dia mengolah berkat itu, dan dia memberikan berkat itu kepada orang lain. Efeknya sangat luar biasa. Ternyata bukan cuma Elizabeth saja yang hidupnya langsung penuh dengan Roh Kudus. Ternyata anak yang ada di dalam rahim Elizabeth juga mengalami sebuah gejolak yang luar biasa. Anak itu kelak akan bernama Yohanes Pembaptis. Lalu berserulah Elizabeth dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara-saudara, seseorang yang menerima berkat, dalam hal ini Elizabeth, pada akhirnya berkat itu tidak berhenti pada dirinya, tetapi kembali lagi kepada Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu, yaitu Yesus. Lalu orang yang dipenuhi berkat biasanya dia menyadari siapa dirinya, ketidakpantasan dirinya dalam menerima berkat itu. Hal ini tampak dalam diri Elizabeth. Dia berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Saudara-saudara, setelah menerima berkat, menerima sukacita dari Maria, Elizabeth tidak menjadi sombong. Elizabeth tidak menjadi angkuh, tetapi dia menyadari siapa dirinya. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, kata-kata terakhir dari Elizabeth ini luar biasa. Dikatakan begini, Elizabeth melanjutkan, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudara, silakan jawab di kolom komen. Menurut Anda, siapakah yang dimaksud dengan ia? Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudaraku yang terkasih, bisa ada banyak jawaban siapa yang dimaksud dengan ia. Ia dalam hal ini bisa jadi Maria. Maria telah percaya apa yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel dan betul-betul akan terlaksana. Yang kedua bisa Elizabeth. Dia juga menjadi pribadi yang mau percaya dengan rencana Tuhan dan hidupnya betul-betul penuh dengan rahmat. Ia yang terakhir bisa saya, bisa Anda, bisa semua orang sejauh mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan, percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan janji-janji Tuhan. Sebab berbahagialah orang yang percaya kepada janji Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, karena akan terlaksana. Saudara-saudaraku terkasih, itulah keindahan firman Tuhan. Jangan takut, jangan berhenti dalam menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.